Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan saat ini Mas Eko kita mau mencoba bertanya. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Harkunti Pertiwi Rahayu. Ibu Harkunti, selamat pagi. Oh, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Leo. Ya, Bu Harkunti, banyak orang yang bertanya-tanya ketika kemarin gempa hari Senin tepatnya di Cianjur itu sebetulnya baru magnitudo 5,6 dan sebetulnya kan kalau yang kita pelajari sebagai awam, Bu, gempa di atas 6 lah yang biasanya baru terasa begitu. Tapi kita heran kenapa kerusakan begitu rupa terjadi di Cianjur, tapi sudah dijelaskan juga karena ternyata tanahnya itu jenis lunak dan mudah lepas. Tapi pertanyaannya apakah memang masyarakat dan pemerintah daerah di lokasi tahu atau tidak fakta ini ya, sepengetahuan Bu Harkunti? Ya, terima kasih ini Pak Leo ya. Yang jadi masalah utama kan sudah dibahas ya oleh pakar-pakar yang lain masalah kondisi tanah. Dan yang paling penting sebetulnya tadi juga disampaikan ya di editorial bahwa rencana RT/RW-nya sendiri juga belum mempertimbangkan aspek kegempaan. Nah, yang paling penting sebetulnya di sini kalau bicara RT/RW, di sini kan tentu saja harus ada pemetaan kajian ancaman dari gempa itu sendiri dan risikonya. Nah, disitulah yang kita lihat bahwa enforcement kalau di RT/RW tidak mempertimbangkan gempa, tentu saja bangunan-bangunan yang ada nggak mempertimbangkan keamanan atau ketahanan terhadap gempa atau seismic resistance. Nah, ini yang jadi utama. Jadi jelas untuk daerah yang sangat labil dan kemudian potensi gempanya tinggi, nomor satu adalah penegakan hukum untuk building code, penerapan kaidah-kaidah keamanan terhadap gempa. Nah, ini yang menarik ya. Jadi saya sebetulnya ini yang menjadi perhatian utama adalah masyarakat tentu saja tidak tahu, harus dibantu oleh pemerintah bahwa bangunan mereka itu harus mempertimbangkan keamanan terhadap gempa. Nah, hanya diberitahu saja akan sulit. Tentu saja perlu ada dimasukkan di dalam regulasi atau perda sehingga bisa ditegakkan hukum bahwa bangunan mempertimbangkan keamanan atau ketahanan terhadap gempa itu nomor satu dan nggak bisa ditawar. Ya, apalagi ini kan kita tahu sendiri ya, di situ kawasan dekat dengan patahan Cimandiri, kemudian kondisi tanah lunak, harusnya sudah tahu. Dan seringkali sebetulnya kawasan itu sering mengalami longsor ya, kalau hujan besar dan diikuti misalnya dengan kondisi tanah yang cukup jenuh, sering terjadi longsor di beberapa area. Nah, ini sebetulnya bukan hal baru ya. Bu Harkunti, kalau ya gimana Pak? Ya Bu, ini kan sebenarnya informasi ini kalau kita asumsikan pemerintah daerah sudah tahu, tapi mungkin karena pertimbangan memindahkan masyarakat itu tidak mudah, lalu kalau mau dibangunkan bangunan-bangunan atau rumah yang tahan gempa tidak murah begitu, solusinya apa ya Bu? Betul. Ya, tentu saja harus ini kalau kita main bola itu harus total football gitu ya. Semua harus bermain. Di pemerintahnya juga menegakkan hukum untuk ke depan ya. Dan kemudian masyarakat dibantu dan tentu saja pengetahuan juga harus dimanfaatkan. Ya, banyak pakar-pakar yang bisa membantu sebetulnya ya. Tapi penelitian-penelitian seringkali tidak dipertimbangkan di dalam perencanaan. Ini yang seringkali membuat sedih kami ya. Nah, perencanaan itu tentu saja betul-betul berbasis dari pendekatan ilmu pengetahuan. Itu yang kami harapkan. Nah, kalau membangun terutama di dalam rehabilitasi rekonstruksi, satu hal yang perlu dicatat, build back better. Apa artinya build back better? Maksudnya dibangunlah kembali, tetapi dengan kondisi yang lebih baik, tanpa menghilangkan fungsi-fungsi kebutuhan dari masyarakat. Itu yang paling penting. Ya. Kalau melihat lokasi, memang satu. Nah ya, kalau melihat lokasinya kan beberapa wilayah sebetulnya tidak boleh dihuni Bu, karena potensi gempanya besar. Itu bagaimana Bu, relokasi itu bisa apa tidak ya? Oh, sekarang kita gini Pak Leo, kita kan tinggal di kawasan Ring of Fire. Kalau kita lihat di Jawa Barat, tadi di editorial juga disampaikan ya, patahan itu banyak sekali ya. Kita mau pindah kemana lagi, tapi yang salah satu adalah yang paling penting, kita harus akrab dengan bencana dengan mempertimbangkan bagaimana kita bisa hidup berdamai dengan bencana. Kalau bencana gempa jelas nomor satu adalah bangunan. Kan gempa tidak akan pernah membunuh kita ya. Nah, bangunan yang membunuh kita, semua orang bicara seperti itu.
Nah, relokasi terusnya akan berat, kecuali untuk daerah-daerah yang memang digawir dan tanahnya tidak stabil berdasarkan investigasi atau berdasarkan penelitian, tentu saja tidak direkomend karena biayanya akan jauh lebih mahal daripada merelokasi. Tapi kalau daerah itu hanya potensi gempa, tentu saja dengan pertimbangan bangunan yang aman terhadap gempa akan menjadi salah satu solusi, terutama untuk bangunan publik ya. Saya ngenes juga lihat di setiap lokasi bencana seperti kejadian di Cianjur, bagaimana sekolah juga hancur, kemudian ada perguruan tinggi dan kondisi rumah sakit ya. Ini adalah tanggung jawab utama kita, itu adalah bangunan publik. Jangan sampai itu kena duluan. Kemudian baru bangunan masyarakat ya. Oke, jadi kalau bicara prioritas untuk membangun ulang atau memperbaiki bangunan yang runtuh dan itu dibuat untuk tahan gempa, prioritasnya adalah bangunan-bangunan umum seperti yang Bu Harkunti tadi sebutkan ya, sekolah, rumah sakit, dan beberapa tempat umum lain ya? Ya, itu betul-betul tidak bisa ditawar, karena di situ banyak masyarakat berkumpul, ya. Sementara ini Bu Harkunti, informasi yang kita dapat adalah pemerintah pusat menyiapkan uang 50 juta rupiah bantuan untuk rumah yang terdampak gempa dalam kondisi rusak berat. 50 juta, yang rusak sedang 25, yang rusak ringan 10 juta. Berarti sulit dong ya Bu untuk kita berharap bahwa bangunan-bangunan yang baru nanti akan dibangun selepas rekonstruksi ini adalah rumah-rumah atau bangunan yang tahan gempa, karena apa ya mungkin 10, 25, 50 juta itu bisa membuat bangunannya tahan gempa, Bu? Nah, ini yang memang berat ya, kan pemerintah juga harus menanggung. Kalau kita bicara bangunan tahan gempa itu kan sebetulnya struktur dulu ya, struktur utamanya. Nanti bisa interview deh teman-teman dari teknik sipil gitu ya. Jadi kalau strukturnya nomor satu aman, struktur dari bangunan itu, nah yang lainnya bisa mengikuti, menyesuaikan dengan kondisi keuangan. Nah itu terutama untuk yang rusak berat. Rusak berat itu artinya apa? Harus dibangun kembali kan. Nah kalau rusak tengah atau rusak menengah maupun rusak ringan tentu saja akan beda. Nah tapi untuk menetapkan berat, ringan, dan moderat itu tentu saja harus ada ahli-ahli teknik sipil untuk mengecek. Jangan saja secara visual kelihatan, kemudian diberi dana seperti itu ternyata tambah mencelakakan. Jadi betul-betul harus ada investigasi, terutama di dalam survei tentang kondisi bangunan, bisa melibatkan mahasiswa sebetulnya, mahasiswa teknik sipil, tentu saja diawasi oleh dosennya, melihat betul kategori rusak berat dan ringan, dan ini tentu saja saya yakin dari Kementerian PU juga sudah punya ya, juknis ya, dengan menggunakan damage loss assessment kriteria, bisa dilihat seperti itu. Baik, Bu Harkunti terakhir Bu, apa Ibu yakin bahwa pembangunan atau rekonstruksi pasca gempa di Cianjur ini bisa berjalan dengan cepat, dengan tepat, karena kalau melihat pembangunan rumah tahan gempa di NTB Bu akibat gempa 2018 juga belum selesai sampai sekarang, apa kemudian kita benar-benar akhirnya bisa serius untuk membangun bangunan-bangunan tahan gempa ini, atau nanti begitu katakanlah 1-2 bulan dari sekarang kita sudah lupa nih Bu Harkunti? Ya itu oke. Terima kasih Pak Leo. Kita sebenarnya nggak perlu kecil hati ya. Kalau kita lihat memang hampir semua proses rehabilitasi rekonstruksi berjalan dengan lamban. Tapi kita bisa belajar dari Jogja. Nah disinilah bagaimana kolaborasi antara seluruh unsur, pemerintah, kemudian dunia usaha, masyarakat sendiri, dan akademisi bisa memberikan pengetahuan, ini bisa sama-sama, dan media. Itu kalau kolaborasinya kuat, ya insya Allah ya itu juga bisa akan teratasi dengan cepat. Dibutuhkan leadership yang kuat sebetulnya kalau untuk upaya penanganan bencana. Kalau tidak, tentu saja akan berlamban-lamban. Nah ini mumpung gitu ya, ini kesempatan kita untuk bebenah ya. Cianjur itu kan tidak jauh dari Jakarta, tidak jauh dari Bandung. Nah itu berdayakanlah semua stakeholders, tidak hanya di Cianjur tapi di sekitar Cianjur. Ini hubungan istilahnya Prof. Samsul dulu ya, vertikal, hubungan vertikal dan horizontal antara elemen-elemen itu tuh harus betul-betul dipertimbangkan. Kalau tidak, nah ini akan sulit ya. Kalau berjalan sendiri-sendiri, jadi breaking the silo itu nomor satu. Kalau enggak ya tetap silo. Ya. Baik, kita harap rehabilitasi dan rekonstruksi ini benar-benar dilakukan dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah ya, supaya kemudian kalau seandainya ada gempa lagi
tidak ada kehancuran seperti yang kita lihat di Cianjur. Untuk saat ini kami berterima kasih Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Harkunti Pertiwi Rahayu. Terima kasih Bu Harkunti, selamat pagi.